Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Nalar Arah. Kali ini channel Nalar Arah akan mengeksplor tentang bolehkah umat Islam mengucapkan Selamat Natal di hari Natal umat Kristiani, yang 2 hari lagi umat Kristiani menjalankan hari Natal sebagai hari kelahiran Yesus Kristus sebagai Tuhannya. Baiklah, kalau kita perhatikan di dunia Islam ini mensikapi tentang boleh tidaknya seorang Muslim mengucapkan Selamat Natal pada orang Kristen itu ada beberapa pendapat yang berbeda. Pendapat yang berbeda ini bukan berarti semuanya adalah salah, tapi semuanya adalah benar. Karena apa? Karena di dalam Islam itu ada ranah untuk berijtihad. Nah, berijtihad ini adalah ranah untuk membuka pikiran dalam memahami ajaran Islam yang tentu saja seluruhnya tetap masih dari Al-Quran, atau ruhnya tetap tidak menyimpang dari syariat Islam. Di Indonesia khususnya, perayaan Natal ini biasanya diadakan di gedung-gedung yang terbuka ataupun di lapangan-lapangan tertentu. Nah, makanya sekalipun umat Kristiani sekitar 10,7%, sensus Kemenag dan Menteri Dalam Negeri tahun 2023 itu berdampak pada umat mayoritas, yaitu Islam, yang dianut sekitar 87,2% bangsa Indonesia. Nah, kenapa? Karena bangsa Indonesia adalah Pancasila, di mana semua agama, semua umat beragama silakan untuk menjalankan agama bebas sesuai dengan keyakinan dan agamanya, memeluk agamanya, tidak dilarang. Sehingga wajar ketika misalnya minoritas hanya 10% lebih itu berdampak ketika ketika umat Islam bergaul dengan mereka. Begitu juga ketika umat Islam 87% itu sangat berdampak ketika Idul Fitri kepada umat Kristen dan umat-umat lain. Nah, karena bangsa itu mengenal tadi sistem Bhinneka Tunggal Ika. Makanya ada 2 pendapat yang mempertegas tentang boleh tidaknya seorang Muslim mengucapkan hari Natal pada orang Kristen. Pendapat pertama ini biasanya dipegang oleh para pejabat ya, atau Majelis Ulama Indonesia, dan juga tokoh Muslim terkenal itu Profesor Dr. Quraish Shihab. Nah, keduanya ini berpendapat bahwa ketika hari Natal umat Islam boleh mengucapkan Selamat Natal. Nah, konteks Selamat Natal di sini bukan konteks teologi menurut kedua tokoh ini atau kedua instansi, Quraish Shihab maupun MUI. Konteksnya asal itu adalah di dunia bumi, yang membuat, maksudnya dia itu mengadakan upacara keagamaannya sebagai bangsa Indonesia. Jadi hubungannya Selamat Natal umat Muslim kepada orang Kristen itu jangan dikaitkan dengan akidah. Dia seperti kita mengkaitkannya dengan dia sukses. Dia sukses dalam mencapai prestasi. Begitu juga ketika orang Kristen mengadakan Natal, mengucapkan salam Natal, nah itu dalam konteks bukan keselamatan orang Kristen itu akan masuk surga sebagaimana orang Islam masuk surga. Nah, itu berbeda konteksnya. Jadi alasan keduanya baik Quraish Shihab maupun MUI adalah untuk menjalin toleransi. Ada niatan toleransi, tetap tidak dalam koridor akidah ucapan selamatnya, karena dalam Islam ketika mengucapkan keselamatan kepada non-Islam itu ada dosa ya, haram ya. Tapi di sini diniatkan arahnya untuk hubungan antara manusia sebagai insan yang berbineka di Republik Indonesia ini. Pendapat kedua adalah jelas tidak boleh atau haram. Nah, pendapat ini didukung dengan tadi pemahaman yang sangat
realitas bahwa perayaan Natal itu adalah perayaan tentang hari kelahiran Tuhannya orang Kristen. Nah, Tuhan anak orang Kristen, di mana hari Natal itu adalah penyembahan terhadap Yesus sebagai Tuhannya orang Kristen. Maka ketika mengatakan Selamat Natal orang Islam kepada orang Kristen, sepertinya dianggap itu mengiyakan bahwa Tuhan orang Kristen Yesus atau Yesus dalam Islam adalah seorang Nabi Isa sebagai utusan. Nah, diyakini bahwa Isa atau Yesus dalam Kristen sebagai Tuhan itu dilegalkan sebagai suatu yang katakan seperti akidah yang dianggapnya biasa, sama seolah-olah seperti orang Islam mengucapkan minal aidin wal faidin sesama muslim. Nah, pendapat ini sangat kuat dan dipeluk mayoritas umat Islam Indonesia ya. Nah gitu, karena dilontarkan oleh tokoh-tokoh seperti Ustadz Haid Hidayat, Ustadz Abdul Somad dan yang lainnya. Kita tahu bahwa para pencinta penggemar Ustadz Haid Hidayat dan juga Ustadz Abdul Somad itu sangat jutaan, puluhan juta. Maka ini yang mendominasi. Sehingga bagaimana sih sikap yang sebenarnya ketika perbedaan pendapat? Nah, sikap yang sebenarnya kita sendiri yang harus menentukan sikap. Nah, boleh mengucapkan, boleh tidak. Nah, saya secara pribadi bahwa ketika mengucap Natal 2 hari lagi terhadap orang Kristen, saya pribadi saya tidak boleh ya, bagi alirannya tidak boleh mengucapkan Natal. Karena apa? Karena itu adalah pemahaman Kristen terhadap Tuhannya Yesus. Jadi kalau selamat terkesani bahwa Yesus sebagai Tuhan itu dilegalkan oleh umat Islam, maka saya haram. Nah, sekali demikian saya pribadi tidak seolah-olah dengan mengatakan tidak mengucapkan selamat Natal kepada mereka, itu bukan berarti saya toleransi, justru toleransi mengakui keberadaan mereka sebagai orang Kristen di Indonesia dan kita bisa bergaul bersama. Ketika hal ini adalah pendapat pribadi pendapat Muslim untuk tidak mengucapkan hari Natal, maka orang Kristen juga harus menyadari bahwa itu adalah keyakinan akidahnya orang Islam tuh. Jadi ada 2 arah yang harus dikembangkan. Ketika saya tidak mengucapkan Natal, bukan berarti saya tidak toleran atau saya intoleran, tidak. Kita jalin kerjasama, kita hubungan baik, tapi hal itu juga harus dihargai oleh orang Kristen ya. Jadi orang Kristen sendiri kan tidak semuanya untuk memaksa umat Muslim untuk mengucapkan Natal. Sekalipun tidak, mereka juga tidak merasa tersinggung karena tadi niatnya bukan untuk menghina atau bukan untuk melarang, tapi karena untuk menjaga keyakinan agamanya. Di sini apresiasi orang Kristen yang seperti itu sangat bagus. Jadi dalam pendekatan ini adalah pendekatan empati. Yang epose artinya ketika orang Islam tidak mengucapkan salam Natal, nah orang Kristen juga harus menyadari bahwa cara seperti itu menurut akidah Kristen dilarang dan memahaminya sebagai pelarangan haram. Maka harus menghargai orang Kristen itu ketika ada orang Islam yang tidak mengucapkan Natal ya, walaupun tetap dengan tidak mengucapkan Natal bukan berarti hubungan antar agama, hubungan antar bangsa sebagai bangsa Indonesia ternodai. Nah, demikian aja, mudah-mudahan umat Muslim bisa mensikapi ini dengan tetap menjaga kerukunan dan toleransi dan beragama secara inklusif dan bermoderasi agama. Sekian sebagai kata akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.